kontainer mulai diadopsi oleh beberapa perusahaan ataupun government untuk memudahkan proses development ya, menggunakan containerization gitu. Dan juga ada juga nih container registrations, di mana container registration itu untuk menyimpan image kontainer kita ya gitu. Dan ketika kita ingin mendeploy ataupun mengupdate image kita bisa taruh di sini gitu, container registrations. Lalu ada cloud functions, di mana ini adalah serverless functions. Jadi kita membuat function sederhana untuk berdasarkan trigger entah itu HTTP ataupun event atau PubSub seperti itu gitu. Ini udah merupakan contoh dari platform as service, infrastructure as service, platform as service, terus hybrid deployment, and then serverless gitu ya. Jadi teman-teman untuk ujian nanti cloud digital leader itu bisa membedakan antara virtual machine, container, dan serverless layanan serverless service gitu. Lalu kita di sini akan membahas tentang hari ini adalah membahas tentang identity, security, dan networking ini ya. Jadi cloud IAM, identity access management, gimana kita mengelola siapa dan apa yang dikelola di cloud environment gitu ya. Lalu ada cloud resource manager juga, ada cloud security scanner built-in untuk mengassessment security yang ada di platform kita gitu ya. Dan juga tentunya kita harus tahu nih gimana beberapa layanan itu berkomunikasi gitu. Jadi di Google Cloud ini cara berkomunikasi antar layanan itu bisa menggunakan VPC ya, Cloud Virtual Private Cloud gitu ya. Jadi ada namanya Cloud Virtual Network, ada Cloud Load Balancing untuk mendistribute beban di antara aplikasi kita gitu ya. Ini buat-in dari Google juga bisa kalian pakai di sana. Dan juga ada Cloud CDN ya, Content Delivery Network, di mana kita bisa menyimpan aset-aset statik gitu ya untuk mempercepat load ataupun mempercepat latency dari aset-aset kita gitu ya. Jadi asetnya bakal lebih cepat gitu ya, dan memperkecil latency. Juga Cloud Interconnect, di mana kita mengkonekkan ataupun menghubungkan layanan kita dengan on-premise kita jika ada gitu ya, ataupun antar cloud provider lain juga bisa gitu. Dan juga ada Cloud DNS juga ya, Domain Network Service, di mana kita bisa merouting domain kita based on Google Cloud Service gitu ya. Oke. Dan juga tentunya nggak kalah menarik juga teman-teman at least tahu ya tentang big data ataupun storage dan database dan machine learning ya. Secara umum aja gitu ya. Jadi BigQuery sebenarnya untuk data warehousing, cloud data flow, untuk membuat pipeline, data block, dan sebagainya kayak gitu. Dan juga storage dan database tentunya harus tahu ya untuk data penyimpanan di Google itu pakai terminologi apa aja ataupun service apa aja yang disediakan ini. Jadi cloud storage untuk unstructured data ya. Jadi untuk data-data blob dan sebagainya kita bisa taruh di cloud storage ataupun cloud big table, data store ataupun cloud SQL berdasarkan terminologinya pakai NoSQL ataupun SQL gitu. Kalau pakai SQL ataupun datanya udah structure gitu ya, dan harus membutuhkan kolom dan row gitu ya, kita harus pakai cloud SQL ya. Tapi untuk NoSQL, semisal datanya unstructured gitu ya, nggak perlu tatanan khusus gitu, bisa pakai cloud data big table gitu. Dan juga tentunya ada block storage juga kayak seperti persistent disk gitu ya. Dan ini lebih ke sistem OS ya, operating system gitu. Lalu untuk machine learning tentunya banyak ya yang predefined yang tinggal kita pakai nih, seperti cloud machine learning, vision API. Jadi bisa untuk image recognition ya, vision API, dan juga speech API untuk merecognize sebuah teks ataupun sebaliknya vice versa, text to speech ataupun speech to text gitu. Dan juga bisa membuat sebuah NLP gitu ya melalui natural language ataupun pakai banyak API yang disediakan oleh Google ya, seperti transactions API dan sebagainya. Atau untuk lebih jelasnya workaround untuk machine learning sepertinya sering pakai Vertex AI gitu. Ini pengetahuan umum aja untuk teman-teman. Banyak service yang
disediakan oleh Google, tapi pada intinya beberapa service ini yang sering dipakai aja gitu. Jadi at least tahulah pengetahuan umum tentang beberapa service ini gitu. Oke, kita mengulas sedikit tentang jaringan kemarin ya. Jadi Google Cloud udah sampai 28 regions untuk sekarang, seingatku udah update lagi 29 ya. Di mana data center udah tersebar luas di berbagai negara, berbagai benua juga gitu ya. Dan terutama di Indonesia kita tercinta ini udah mempunyai data center juga gitu dari Google Cloud gitu. Dan juga antar data center ini udah bisa berkomunikasi by local IP gitu ya. Jadi kenapa bisa ya, karena adanya terminologi atau teknik VPC tadi, virtual private cloud, di mana networknya divirtualisasi gitu ya. Jadi antar benua, antar negara bisa berkomunikasi di satu VPC aja gitu. Bahkan ataupun teman-teman kalau concern tentang security atau ingin memisah VPC-nya juga bisa, dan antar VPC nanti di-connect-in gitu menggunakan layanan tertentu ya, seperti shared VPC ataupun VPC peering gitu. Jadi antar data center ini terhubung dengan kabel bawah laut ataupun kabel backbone gitu ya. Jadi seringkali kita pernah menjumpai nih kabel yang ada di Indonesia yang terhubung ke Singapura ataupun Australia tergigit hiu gitu ya. Jadi internet di Indonesia ataupun beberapa layanan yang Google sediakan ada masalah gitu. Karena ya tadi itu adalah kabel backbone gitu ya, gitu, kabel inti. Jadi kalau rusak ya ada beberapa masalah. Tapi tentunya Google udah menyediakan atau menggaransi bahwa kalau ada masalah tentunya ada trade off juga dari Google gitu nantinya. Oke. Nah, kita ulas sedikit nih. Virtual Private Cloud atau VPC is logical isolated sections of Google Cloud Network where you can launch Google Cloud resource ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi kita agar berjalan di Google Cloud environment ya, kita harus menginisiasi sebuah VPC gitu, Virtual Private Cloud. Dan tentunya ketika kita saling berkomunikasi tentunya kita membutuhkan sebuah protokol ya. Jadi mana protokol itu namanya internet address protokol gitu ya. Jadi IP address gitu ya yang sering kita kenal. Jadi IP address itu terpisah dua ya. Jadi ada yang public dan private. Di mana VPC ini sangat mind blowing banget ya dari pengalaman saya. Jadi networknya bisa di manage bahkan dengan skala global gitu. Jadi kenapa kok bisa skala global? Karena ya tadi semua jaringan yang ada di Google environment atau Google Cloud environment saling terhubung satu sama lain gitu ya. Jadi kita menganalisis di project kita sendiri satu VPC gitu ya. Satu VPC itu bisa dipecah-pecah ke berbagai negara, berbagai zones ataupun berbagai benua gitu ya. Jadi antar aplikasi kita bisa saling berkomunikasi gitu melalui local environment ataupun pakai private subnet gitu. Tapi ada bisa juga untuk public subnet. Jadi public subnet adalah IP yang bisa ter-reach oleh internet ataupun terhubung dengan internet. Tapi untuk private subnet it's one that cannot reach the internet. Jadi sebenarnya private IP ini nggak boleh diekspos secara global ya, karena ya IP private mempunyai standarisasi untuk itu sebenarnya nggak boleh diekspos ya, kita harus komunikasinya untuk lokal aja ya, kayak alamat 10.10.10/16 gitu ya, dan itu adalah classless internet domain routing gitu ya. Jadi nanti kita ulas itu lebih dalam gitu ya. Jadi kita secara logikal itu membagi antara network itu bisa menggunakan subnet ya. Subnetnya antar subnet itu berjalan di regional gitu ya. Jadi di regional aja, misalnya regional US West gitu ya. Subnetnya ya US West 1 gitu ya. Tapi bisa dipecah lagi sebenarnya subnet 2 menggunakan IP yang lain gitu sih. Oke, kita bahas ya. Nah, objek-objek VPC ini harus teman-teman kalian ketahui dulu gitu ya. Jadi agar setiap perangkat nih yang dapat dikenali atau terhubung ya, sesuai dengan tujuannya ya, maka dibentuklah sebuah protokol tentunya yang disebut IP
address gitu ya, Internet Protocol Address gitu. Yang merupakan alamat virtual yang akan selalu Anda miliki ya sebagai identitas saat berkomunikasi di jaringan internet ya gitu. Kalau jaringan internet tentunya itu bakal ke-expose ya. Berarti ketika itu udah terekspos berarti menggunakan IP public. Biasanya kalau kita menggunakan internet di rumah ya biasanya pakai 192.168 ya dan itu ada routernya. Nah, routernya mempunyai IP public untuk saling berkomunikasi atau bertukar informasi dengan server-server yang ada di internet gitu. Jadi sebenarnya IP address itu dibagi menjadi dua ya guys, IP public dan IP private. Jadi IP public itu merupakan alamat yang dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet ya secara global nih. Jadi merupakan tanda pengenal sebenarnya. Tanda pengenal diberikan oleh provider teman-teman, provider internet ya agar dapat berkomunikasi melalui internet gitu ya. Nah di sisi lain nih ada namanya IP private. Nah, IP private digunakan untuk komunikasi lokal saja nih. Apa maksudnya komunikasi lokal sih? Jadi komunikasi lokal ini tidak memerlukan internet nih agar saling terhubung kayak internet lokal atau seperti ketika kita memakai internet lokal di perusahaan gitu ya. Kadang kita bertukar informasi antar lokal network bisa menggunakan IP public, IP private seperti itu, gitu ya. Jadi sebenarnya alamat IP private ini tidak boleh terpublikasi nih secara global dan tidak akan bisa digunakan, bisa digunakan untuk tanda pengenal ya. Ketika kita berkomunikasi melalui internet ya. Jadi ada aturannya nih. Nah, aturannya ini dari IANA ya. Jadi Internet Assigned Number Authority gitu ya. Jadi udah diregulasi gitu. Jadi IANA ini adalah merupakan lembaga yang mengatur pengalokasian alamat IP gitu yang berlaku di seluruh dunia nih. Jadi untuk aturan pengalokasian dan penggunaan IP private tertuang di regulasi RFC 1918 ya 1986. Dan teman-teman bisa cek RFC 1918 ini menjadi patokan ya ketika kita ingin membagi lingkungan jaringan yang biasa kita sebut sebagai subnet gitu ya. Oke, nah ini dari Mas Angga nih. Guys, kalau yang bingung network jangan diem ya, oke. Ya, teman-teman yang sekiranya bingung silahkan langsung chat aja di chatbox ya. Nanti kita coba untuk explain gitu ya. Nah, sebenarnya subnet ini adalah merupakan cara pembagian ya atau pemisahan lingkungan nih, lingkungan kerja jaringan. Kenapa jaringan perlu dibagi nih atau dipisah gitu ya? Tentu ini untuk memudahkan kita dalam mengenali dari mana klien mengaksesnya atau berasal gitu ya, sehingga dapat berkomunikasi dengan layanan yang diinginkan ya. Jadi ya benar-benar literally kayak kita komunikasi dengan sebuah benang gitu. Kita dikasih benang, aku ingin akses web ini gitu. Dan mengenalnya tentu dari IP protokol tadi gitu. Lalu bagaimana sih cara menentukan seberapa banyak nih alokasi IP address untuk sejumlah subnet ya di VPC kita. Jadi tenang saja nih VPC dalam pengalokasian IP address gitu menggunakan aturan CIDR tadi ya. Jadi apa itu CIDR? Nah, classless interdomain routing ya. Jadi secara teknis ya merupakan metode nih untuk pengalokasian dan peruteran alamat IP gitu ya. Sebagai contoh sebuah IP dengan range seperti ini ya, seperti sering kita jumpai ya 192, 168 typo nih 168 kurang titik 1.1 0 ya, slice 24 dengan prefix 24. Nah, prefix 24 ini merupakan penanda ya berapa total host yang akan bisa di-assign ke klien kita gitu. Jadi sebenarnya yang aktif adalah 256 tapi yang ke reserve 2 ya untuk broadcast-nya dan gateway-nya dan akhirnya akan yang bisa di-assign adalah 254 gitu ya. Host untuk di GCP ya, untuk di provider lain akan berbeda juga tentunya gitu. Oke, nah tentunya
bicara tentang subnet, bicara networking, tentunya kita tahu sering dengar ya firewall gitu ya. Nah, firewall apa sih Mas gitu ya? Firewall adalah aturan yang digunakan untuk membatasi akses ke instance ataupun mesin virtual kita gitu. Mesin virtual kita yang berjalan di infrastrukturnya Google gitu. Secara default teman-teman ketika nggak mengatur firewall itu akan mengizinkan semua lalu lintas yang keluar ya, egress ya. Jadi outgoing, allow all of egress dan menolak ya, mendinai semua lalu lintas yang masuk ya, atau all ingress gitu ya, all incoming traffic gitu ya. Jadi ini penting banget, sering banget keluar tentang ini. Uh, apa ya? Pattern default di firewall adalah firewallnya DHCP adalah allow all egress dan deny all ingress gitu. Jadi sebenarnya masuk itu dibatasin semua dan diizinkan semua nih untuk egressnya gitu. Dan juga nah di sini sebenarnya teman-teman harus untuk di apa ya persiapan ujiannya ataupun materinya sebenarnya ini pernah lihat ya keluar gitu ya best practice networking di mana kita akan bicara latency dan lag gitu ya. Nah, latency ini adalah time delay between two physical system dan lag is the noticeable delay between the action of input and the reaction of the server send back to the client gitu ya. Jadi penting banget memikirkan tentang latency gitu. Seberapa lama data kita dikirimkan dan menerima responnya kembali gitu. Jadi sebenarnya best practice-nya lebih benar mana sih Mas menghost virtual gimana menghost sebuah high availability service itu multiple zone atau multiple region gitu. Nah, di sini diterangkan bahwa multiple zone lebih bagus gitu ya. Jadi sebenarnya multiple zone itu lebih bagus ketimbang multiple region karena multiple region bakal mempunyai latency gitu ya. Jadi multiple zone itu mempunyai multiple region itu mempunyai triple digit untuk latensinya, tapi untuk multiple zone itu bakal apa ya lebih sedikit dan itu lebih bagus gitu ya. Dan juga tentunya kalau kita memprovide sebuah high availability system ataupun architecture, kalau itu di host di multiple region bakal cost-nya lebih tinggi gitu ya, gitu. Oke, untuk highlight highlight networking simpelnya ya seperti Mas Angga bilang ya CIDR yang perlu dihafal ya sering keluar adalah /20, /24 dan 18, 16 gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu pusing ya sebenarnya gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini ada beberapa network service ya. Ada network service jadi ada di Cloud Armor gimana kita mempreventing sebuah DDoS attack gitu ya. Jadi Cloud Armor ini adalah built-in service yang Google sediakan untuk memprotek layanan kita atau infrastruktur kita terhadap DDoS attack. Apa sih DDoS attack? Adalah penghabisan resource dari distributed denial attack ya, denial attacks. Jadi kalau resource-nya di abuse gitu ya, di request oleh orang banyak dan itu kita nggak bikin mekanisme untuk DDoS protection, bakal resource kita down gitu ya, resource kita down gitu. Jadi gimana caranya untuk memprotect bisa pakai Cloud Armor gitu ya. Dan juga load balancing ya. Jadi Cloud Armor dan load balancing ini saling bekerja sama untuk gimana bikin sebuah arsitektur high availability gitu ya. Jadi ketersediaannya tinggi gitu. Jadi nggak sistemnya itu reliable gitu, nggak gampang down. Gimana caranya ya tentunya mendistribute access with high performance load balancing. Jadi membagi resource ataupun membagi beban di antara service-service kita gitu ya. Jadi semisal service kita ada A, B, C ataupun layanannya kita host di tiga layanan ataupun 3 application gitu ya. Kita gimana cara mendistribusi traffic itu bisa pakai load balancing-nya Google gitu. Yang namanya cloud load balancing gitu. Lalu gimana sih mempercepat sebuah konten gitu ya, konten seperti konten static image ataupun artikel ataupun musik, videos gitu ya. Kita bisa simpan di Cloud CDN gitu ya. Cache your content close to your user using Google Cloud Global Network. Jadi sebenarnya
adanya CDN ini untuk mempercepat akses kita dan akses konten kita ya, kayak image gitu kan kadang berat ya, image, video, teks gitu ya, biar apa ya, personal user experience gitu ya, personal user experience-nya lebih meningkat karena ketika kita mengakses cepet banget gitu jadinya gitu. Lalu ada namanya CloudNAT gitu ya. CloudNAT provisioning application instance without public IP address while allowing them to access the internet. Jadi kadang ada yang concern tentang security ya. Jadi beberapa service nggak boleh expose di public IP. Jadi kita bisa menggunakan CloudNAT di mana CloudNAT ini akan mengallow sebuah layanan untuk mengakses internet ya. Biasanya untuk update patch ataupun sebagainya gitu. Dan juga Cloud DNS tentunya untuk publish and manage your domain name ya, using Google Reliable Resilience and Low DNS Serving gitu. Seperti mengelola domain name service-nya, record, CNAME record dan sebagainya. Kita bisa pakai CDN. Yang sering keluar juga tentunya Cloud VPN ya. Jadi secure extend your on-premise network to Google Network through an IPsec VPN tunnel. Jadi ketika kita mempunyai hybrid deployment cloud gitu ya. Jadi kombinasi antara on-premise dan cloud environment, kita gunain channel ataupun tunnel connections menggunakan Cloud VPN agar lebih secure gitu. Kita bisa pakai Cloud VPN gitu. Gitu sih ya untuk pengetahuan umum tentang network service. Oke. Nah, dengan adanya jaringan tadi tentunya proses deployment model dari cloud computing ini akan bervariasi ya. Jadi untuk mengulas yang kemarin kita udah sempat membahas tentang ini ya. Jadi banyak nih untuk startup ataupun new project companies gitu ya menggunakan full utilize cloud computing untuk memaximize ataupun memaksimalkan potensi layanan cloud computing dengan menggunakan seluruh layanan yang ada di cloud gitu ya, kayak Dropbox, Squarespace dan sebagainya. Dan juga tentunya ada nih beberapa layanan yang menggunakan di antaranya ya using both cloud and on-premise gitu. On-premise ya berarti data center milik sendiri dan itu digabungkan dengan beberapa layanan yang ada di cloud gitu ya. Jadi biasanya VM virtual mesinnya ditaruh di on-premise tapi menggunakan storage-nya menggunakan cloud gitu. Biasanya gitu sih. Untuk biasanya untuk banks ataupun data analytics seperti fintech, investment management gitu ya. Dan tentunya untuk hal-hal yang global konsistensi lebih mudah menggunakan cloud computing ya. Layanan-layanan cloud computing gitu. Dan juga perbandingan kalau kenapa sih masih sering kita jumpai teman-teman atau beberapa perusahaan yang menggunakan on-premise ya. Jadi biasanya tentang kepercayaannya masih kurang tentang di cloud computing dan kadang human resource-nya kurang untuk mendeploy itu di cloud dan juga tentunya security ya. Jadi ya kadang beberapa data itu nggak boleh ditaruh di cloud environment atau public environment. Jadi mereka bikin sendiri gitu yang namanya bisa private cloud gitu ya. Dan biasanya untuk public sector ya like government ataupun seperti sensitive data ya kayak di data-data riwayat sakit orang-orang hospital ataupun identity yang udah pernah ke sana dan sebagainya gitu. Itu confidential banget untuk di-share di public cloud makanya mereka bikin sendiri gitu. Itu ya. Nah ini adalah poin penting untuk diketahui di mana di SM Guide harus bisa membedakan antara cloud deployment, hybrid deployment dan on-premise deployment gitu. Nah tentunya tadi canggihnya cloud computing mereka bisa saling berkolaborasi ya jadinya bisa cross cloud nih cross platform jadi sering kita dengar tentang multiple cloud deployment atau multiple cloud provider yang kita gunain secara bebarengan gitu hybrid cloud environment gitu ya jadi ya semisal kayak Amazon ataupun Azure ataupun GKE gitu ya mereka saling bekerja sama ataupun beberapa service saling digunain secara bebarengan gitu ya jadi Google sebenarnya mempunyai platform sendiri untuk itu memanage semua multiple platform di satu layanan atau platform gitu ya yang bernama Anthos gitu ya
Anthos is DCP offering for a control plane for compute across multiple CSP and on-premise environment. Jadi bisa berkolaborasi antar cloud provider ataupun on-premise kita sendiri gitu ya. Jadi control plane-nya udah disediakan oleh cloud environment-nya ya. Jadi managing-nya lebih mudah gitu. Nah, dan tentunya dari proses tadi saling berkolaborasi dan sebagainya kita bisa mengenhance proses bisnis yang lain gitu ya. Jadi kita bisa memanage API kita sendiri ataupun memanage menambah nilai bisnis dari API kita gitu. Jadi ketika kita saling mempunyai API dan bisa saling terhubung antar provider, ataupun antar on-premise atau bahkan kita monetasi untuk pengguna yang lain, kita bisa menggunakan APG ya. Jadi komunikasi antar aplikasi kan biasanya menggunakan API ya, dan tentunya API dapat dikelola dan dimonetasi menggunakan platform yang bernama APG gitu. Jadi sebagai contoh nih, semisal API developer udah membuat agar aplikasi kita bisa digunain di berbagai platform gitu, dan juga kalau ingin memonetasi ataupun merimit kuota gitu ya, kita bisa memakai APG namanya gitu ya. Dan ya bisa dari pembelian produk API ini dari platform tersebut ya. Jadi all in one di APG gitu. Gitu. Jadi klien tinggal pakai aja sebenarnya gitu. Jadi kalau udah ke kuota dia bisa upgrade API-nya ataupun upgrade berdasarkan paket-paket yang kalian tawarkan gitu. Nah, tentunya dari sini teman-teman bakal mengetahui tentang TCO ya, total ownership gitu ya. Total cost ownership. Sorry. Nah, jadi dalam dunia bisnis gitu ya, total cost ownership ini adalah total biaya untuk memiliki atau menggunakan nih sebuah aset selama masa penggunaan yang diharapkan gitu. Nah, dengan adanya penghitungan TCO, Anda dapat menyusun anggaran yang lebih yang tepat dan sesuai dari waktu ke waktu gitu. Dan juga Anda tentunya bisa mengkaji biaya untuk langkah strategis bisnis maupun penghematan biaya pada periode selanjutnya. Di Google Cloud tentunya mempunyai kalkulator untuk mengkalkulate seberapa banyak sih resource yang bakal kita pinjam kalau kita menggunakan cloud environment, seperti layanannya bernama pricing calculator ya gitu. Nah, jadi sebenarnya aset seperti server, perangkat jaringan dan peralatan komputer gitu ya, itu tergolong CAPEX ya, atau capital expenditure, di mana akan memiliki nilai yang semakin turun atau depresiasi ya seiring dengan umur dari aset tersebut ya. Jadi kita memprovisioning sendiri, memanaging sendiri, bikin sendiri gitu ya. Jadi kadang tuh arsitektur on-premise menggunakan model CAPEX atau capital expenditure, di mana uang bukan dulu gitu ya. Kita budgeting dan beli dulu, dan tentunya ketika mengalokasikan biaya di awal tentunya kadang pas, kadang kurang, atau kadang berlebih gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini bisa terantisipasi menggunakan model yang namanya operating expenditure gitu ya. Di mana operating expenditure alias pembelanjaan operasional ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah bisnis nih untuk memenuhi kebutuhan operasional nih, ya, seperti gaji karyawan, listrik, pajak, dan hal-hal lain. Dan tentunya ketika kita menggunakan cloud computing ini, jadi model kita menjadi operational expenditure. Jadi berdasarkan apa yang kita pakai aja gitu. Dan itu bakal sesuai dengan apa yang ada di lapangan ataupun apa yang kita inginkan gitu. Jadi nggak ada nih kapasitas yang terbuang ataupun kapasitas yang nggak cukup gitu kalau kita menggunakan cloud environment. Dan tentunya pengelolaannya akan lebih mudah ya. Jadi ketika kita mengelola sebuah aset ataupun server, jaringan dan sebagainya, itu akan memakan tempat, memakan biaya yang lebih ketimbang menggunakan cloud computing sendiri gitu ya. Jadi startup sekarang growing-nya lebih cepat karena adanya teknologi ini gitu. Mereka nggak perlu memprovisioning server ataupun jaringan ataupun hal-hal yang lain seperti gaji karyawan yang mengelola servernya dan sebagainya, itu nggak dibutuhkan lagi karena mereka langsung memilih layanan yang sekiranya dibutuhkan aja gitu. Nah, gambar berikut adalah memvisualisasikan ya
analogi atau perbandingan di mana menunjukkan perbedaan ketika kita menggunakan teknologi on premise dan cloud gitu ya. Jadi analoginya kayak gunung es ya. Jadi sebenarnya on premise ini ya kita cuma membayar lisensinya aja ya, tapi di bawahnya biaya yang tersembunyi seperti perangkat fisik, terus kostumasi dan implementasi, belum optimasi, karyawan IT yang mempunyai keahlian di bidang itu, network engineer sendiri, sistem engineer sendiri, ataupun data center expertise atau operation sendiri, itu bakal memakan waktu juga ya. Jadi kayak sumber daya listrik, pemeliharaan dan sebagainya bakal sangat-sangat memakan waktu dan memakan biaya gitu. Dan adanya cloud computing ini tentunya basisnya biaya dari langganan ya. Jadi tentu udah termasuk perangkat fisiknya, sumber dayanya, keamanannya, dan pemulihan dari bencana gitu. Udah dari disaster recovery gitu ya, gitu. Jadi kita hanya tinggal bayar karyawannya dan melatih karyawan itu agar terbiasa menggunakan cloud environment gitu. Jadi sangat-sangat menghemat banget biaya ketika kita menggunakan cloud environment ketimbang menggunakan on premise gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu kita baca pertanyaan dulu ya. Oke, dari atas dulu. Oke, silakan yang ingin bertanya langsung aja taruh di chat box ya. Dan teman-teman yang sekiranya mempunyai insight untuk menjawab teman-teman yang menjawab pertanyaan teman-temannya yang ada di chat box, dipersilahkan sekali ya untuk membantu gitu. Oke. Oke, mau tanya Mas, gimana cara melihat IP public, IP private di komputer kantor yang terhubung di jaringan lokal dan internet? NS lookup melihat domain, traceroute mungkin bisa ya, gitu. IP config ya seperti itu, komennya ya, gitu. Oke, routing dan switching subnet pada VPC apakah di-maintain oleh provider? Jadi sebenarnya kita bisa mengkostumisasi routing ataupun routingnya dari VPC tadi, tapi udah di-maintain dari sana ya. Jadi routernya, switchnya gitu ya, udah di-maintain dari sana. Mas tinggal memprovide subnetnya aja. Subnetnya di-assign di angka berapa ataupun di prefix berapa gitu aja sih. Jadi kita benar-benar nggak mengelola router ataupun switch yang di bare metal servernya data centernya Google. Mereka udah memvirtualisasikan, Mas tinggal memprovide subnet ataupun prefix-prefixnya yang ada di VPC-nya gitu. Semoga menjawab. Oke, nah ini cara mudah dari Mas Andi ya. Tanya Mas, bagaimana untuk mengetahui kita terhubung dengan server? Apakah dengan nge-ping IP address atau ada yang caranya? Ya, ping bisa. Terus juga pasti bisa gitu. Untuk apakah routingnya udah benar gitu, bisa lihat trace route. Tapi dengan simpelnya ya ping aja gitu. Bisa apa enggak? Pun provide healthy check, pun pakai open source MTR ya. Untuk sederhananya ping udah cukup sih. Untuk memastikan apakah terhubung atau enggak kan. Kalau terhubung via ICMP-nya harus di open ya. Protokol ICMP-nya. Oke. By default ya, ICMP udah open sih di firewall Google Cloud-nya. Oke. Ada kemungkinan nggak Cloud Armor itu kena brute force? Maksudnya kena brute force karena itu layanan untuk memblok list ya. Biasanya blacklistnya by IP ataupun protokol gitu sih. Bisa aja di abuse tapi dengan cara ya dihabiskan resource-nya. Dan tentunya Cloud Armor itu ada yang premium, ada yang free ya. Gitu. Ada bandwidth limiternya juga gitu. Gitu sih. Jadi bisa di abuse kalau pakai free tier. Tapi tentunya kalau pakai yang premium bakal cost-nya lebih mahal gitu sih.
Oke ya, semoga menjawab. Oke, cara membagi beban load balancing. Aku suka ditanya pas interview. Jadi gini Mas, load balancing itu adalah membagi beban ya. Nah, membagi beban itu sendiri ada, bisa, dari sebuah algoritma gitu ya, atau, kalau mudahnya pakai round robin ataupun list traffic. List traffic artinya, mana instan yang sekiranya traffic-nya lebih kecil, bakal traffic-nya akan dialokasikan ke sana gitu. Itu list traffic ataupun by IP protokol gitu ya. IP protokolnya misal, IP protokol, di port tertentu gitu ya, 300 ataupun pakai IP tertentu dengan IP range gitu ya. Bisa banget pakai itu juga dan juga pakai traffic HTTPS ataupun HTTP dan juga, jenis traffic-nya, jenis, protokolnya ataupun, pakai sebuah algoritma gitu, algoritma round robin di mana itu bakal selang-seling ya. Kalau traffic-nya masuk satu, ada 2 server atau 3 server lah. Masuk A, B, C, D gitu. Ada traffic 1, 2, 3 bakal ke-assign di A1, B2, C3 gitu ya, bergiliran. Tapi, ada juga algoritma random, ada algoritma banyak sih algoritma load balancing-nya. Tapi untuk di GCP bisa pakai round robin, random, ataupun IP gitu sih. Random artinya ya random aja gitu, di random dari, layanannya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, banyak algoritma load balancer. Bahkan itu bisa buat skripsi untuk anak jaringan. Oke. Mungkin banget Mas, Abdul Matin ya, Netflix termasuk konten ya, Mas. Jadi, mungkin saja kalau film streaming atau, musik streaming menggunakan GCP, ya banget. Banyak, apa ya, SaaS ataupun, software as service yang udah make berbagai layanan, layanan yang ada di GCP gitu. Contohnya ya Netflix tadi. Netflix tadi bisa, biasanya udah ditaruh di sebuah CDN ataupun edge location atau edge, data center biar, ketika, semisal nih, Batman ataupun, sebuah film, keluar di US gitu ya. Nah, biar, orang Asia ataupun orang Europe, aksesnya lebih cepat, kontennya itu di-save di sebuah CDN ataupun edge locations yang terdekat oleh, klien ataupun penggunanya gitu. Semoga menjawab ya. Nah, untuk mempercepat bisa pakai Cloud CDN ataupun edge, locations gitu. Ataupun langsung, membikin, storage yang ada, storage yang, di-stream ya, storage yang di-stream, ditaruh di, data center yang lebih dekat ataupun disebar di semua region juga bisa gitu. Untuk menghemat bisa pakai edge location. Oke. Oke, segmennya, untuk yang private seingatku, eee, kalau, mematuhi RFC nanti, 18 yang penting mematuhi regulasi itu aja, dan bakal bisa dipakai semua gitu. Tapi 10 ke atas nggak boleh ya, itu, eksperimen ya, bukan, seingatku. Tapi, cemiwu, koreksi ya kalau if I'm wrong. Oke. Absen, oke, pengingat kembali untuk teman-teman yang, belum, mengisi, link absensi silahkan diisi ya, melalui link berikut. Iya ya Mas, tolong, bandel ya teman-teman ngetik hadir doang tapi nggak ngisi link absensi ya. Tolong dibuka ya link absensinya untuk, lihat itu. Oke. Oke. Nah, ini agak out of the box ya. Mas, kalau cloud ini contoh problemnya apa ya? Atau jarang gangguan? Oh, oke gini. Jadi, tentunya, cloud provider nggak 100% bakal, menjamin, high availability 100% ya. Karena high availability 100% itu nggak mungkin banget dan, bakal memakan biaya sangat-sangat, tinggi banget. Biasanya mereka menggaranti, 911 ataupun 99 gitu ya, SLA, service level agreement di mana, eee,
provider itu udah menggaransi bahwa service ataupun layanan itu bakal up sekian dan bakal down sekian menit gitu, sekian detik di certain period time, entah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, untuk kepentingan upgrade ataupun troubleshooting gitu ya. Nah, tapi tentunya ada juga beberapa layanan yang 100% high availability ya, kayak DNS gitu ya, karena itu ya ringan ya. Tapi untuk yang high availability system atau architecting itu bakal memakan biaya banget. Dan juga tentunya bakal sering terjadi gangguan kalau kabel bawah lautnya terganggu ya. Semisal sebagai contoh kasus real seperti yang kemarin Facebook ataupun layanan seperti YouTube, sosial media gitu ya, yang ke-host di GCP ataupun kabel backbone bawah lautnya GCP ataupun Google, kalau bermasalah ya semua bakal gangguan juga gitu. Dan tentunya yang sering terganggu adalah kadang teman-teman gap knowledge antara karyawan yang mengelola itu dengan teman-teman developer yang menggunakan cloud computing. Kadang ada gap knowledge di antara mereka yang mengakibatkan sebuah problem seperti permission ataupun service account dan sebagainya, kadang lupa di provisioning atau lupa di open permissionnya ataupun role-nya gitu. Jadi kadang access deny, access not found dan sebagainya, kadang teman-teman developer lupa tentang networking, karena networking juga penting banget, dan teman-teman yang ngelola cloud environment-nya mempunyai gap knowledge tentang itu tadi, gimana how to provisioning applications in best practice way gitu. Jadi ya harus tahu sebenarnya kalau di open public mana nih yang harusnya di open privately, yang harus di open publicly gitu, harus tahu juga ya, karena sering terjadi di startup environment gitu ya, sering make cloud storage, di mana cloud storage-nya di open public dan di-assign editor ataupun owner gitu ya, dan itu bakal ngaruh banget data breach ya. Aplikasi kita bisa dilihat, bahkan bisa diubah storage ataupun konten-konten yang tersimpan di storage-nya gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Harus tahu dulu best practice-nya tentang identity access management. Gimana caranya manage access, siapa yang mengelola apa, dan konten itu bisa diapain aja gitu. Nah nih IP config ya, cek IP lokal, benar banget dari Mas Angga. Terima kasih. Bisa di-sharing cara belajar Mas Dwiki. Saya Diki Mas, bukan Mas Dwiki. Oke, pengetahuan code. Saya berawal dari seperti teman-teman semua, benar-benar dari dari online academy juga, dari program Digital Talent Scholarship, di mana di sana saya mengikuti online academy dan juga di PET Cloud gitu, di PET Cloud, di Associate Cloud Engineer. Nah, di sana saya belajar dari Coursera, dari Skillboost, dari Quick Labs gitu ya. Kerjain semua semua topik yang sekiranya belum pernah dieksplor, dan dari semua topik itu tentunya teman-teman bakal melihat sebuah insight, oh ternyata aku senang di sini gitu. Dan di situ langsung didalemin aja. Kalau dari saya lebih minat seperti sistem engineering ataupun DevOps atau network engineer, ya udah berarti belajar di PET itu dulu, dalemin itu dulu gitu. Belajar di berdasarkan Quick Labs, karena apa ya, dari Google Cloud ini benar-benar sebuah privilege banget untuk teman-teman bisa belajar melalui Quick Labs, karena di provider lain belum ada ataupun playground yang secanggih Quick Labs gitu ya. Jadi benar-benar Quick Labs itu membantu banget untuk belajar pengetahuan umum tentang cloud, bahkan bisa saya expert gitu. Gitu ya. Dari saya itu sih. Jadi catat semua progres, menggunakan catatan juga, harus didokumentasi proses belajar teman-teman. Jangan asal copy paste untuk di Quick Labs, tapi belajar apa sih ini maksudnya gitu. Gitu sih. Copy paste sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus tahu apa sih maksudnya gitu. Kalau bisa ketik aja, jangan di copy paste gitu. Biar lebih terbiasa. Semoga menjawab Mas Wisnu. Oke. Kita Oke, sampai Mas Wisnu ya. Mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut dulu.
Oke, kita lanjut dulu. Kita akan membahas tentang identity access management yang kita bicarakan tadi ya, teman-teman. Jadi identity access management ini adalah sistem yang dibangun untuk mengelola hak akses pengguna dalam sumber daya di GCP nih. Jadi ketika kita masuk di Cloud Console, benar-benar akses ataupun identitasnya kita pakai identity access management gitu untuk mengelolanya. Jadi pengelolaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi nih siapa, apa dan mana layanan yang dikelola gitu ya. Jadi mengidentifikasi siapa yang dapat melakukan apa pada sumber daya mana gitu. Jadi terbagi antara identity, role, dan resource gitu ya. Jadi Cloud IAM mengatur identitas atau akun mana saja yang akan diberikan sebuah peran nih, role. Peran itu bisa kita analogikan sebagai topi gitu ya. Jadi identity ini akun kita sendiri, bisa berupa Google account, service account. Service account ini adalah layanan virtual yang bisa kita bikin sendiri untuk digunakan di beberapa layanan gitu. Dan juga ada Google Group, kita bisa mengassign beberapa Google account dijadiin satu grup dan diassign di satu grup tersebut untuk mempermudah mengelola identity-nya gitu sih. Dan juga role ini adalah peran ya. Jadi pekerjaan apa yang bisa kita lakukan menggunakan role tersebut gitu. Jadi di dalam role itu ada sebuah permission ya atau hak akses mengizinkan siapa yang terassign di role tersebut menggunakan resource tertentu ya. Jadi resource ini bisa berupa compute engine, app engine, cloud storage, dan cloud logging, semua bisa disparate ataupun dipisah-pisah berdasarkan resource-nya, role-nya ataupun identity-nya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, lebih dalam lagi kita akan membahas tentang enkripsi ya. Jadi benar-benar enkripsi one on one ataupun security one on one. Security one on one. Jadi enkripsi apa sih sebenarnya? Jadi enkripsi ini adalah metode mengubah sebuah informasi atau data plain text ya, teks yang biasanya kita bisa baca gitu ya. Jadi menjadi ciphertext ataupun data yang udah di-encrypt nih, data yang nggak bisa dibaca nih oleh manusia menggunakan algoritma tertentu tentunya gitu. Sehingga metode ini dapat mencegah nih pihak yang tidak berwenang mengetahui informasi yang Anda kirim ya atau terima nih ya, atau yang Anda simpan gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya ketika kita ingin membaca data yang telah terenkripsi ya, tentunya pasti ada namanya metode untuk membalikan tersebut ya, dekripsi. Artinya adalah metode yang mengubah informasi dari data ciphertext menjadi plain text gitu. Sebagai contoh seperti ini ya, di coding Indonesia ketika mempunyai kunci enkripsi yang bisa asimetrik ataupun simetrik, di mana simetrik adalah kuncinya sama, asimetrik kuncinya beda. Di dalam kunci ini bisa berupa sebuah algoritma yang merubah isi dari pesan yang ada nih, kayak semisal algoritma sederhana kayak shifting algorithm, kayak D dirubah ke F ataupun D dirubah ke E gitu, berarti shifting 1 gitu ya. Dan itu mudahnya ya algoritma seperti itu. Jadi nanti bakal pesan ini akan berubah dan telah dienkripsi, di mana nanti kita mempunyai kunci dekripsi untuk mendekripsi ataupun merubah lagi kode ciphertext menjadi plain text kembali gitu. Nah, pada gambar ini di bawah ini adalah ringkasan ya opsi enkripsi yang tersedia nih di GCP. Jadi ada enkripsi server ataupun server side encryption. Jadi sebagai contoh ketika kita mengunggah data ke cloud storage ataupun ke persistent storage dari VM kita gitu ya, Google akan mengenkripsinya terlebih dahulu ini sebelum data tersebut ditulis di disknya gitu ya. Jadi mekanisme seperti ini membuat Google tidak bisa nih sebenarnya, Google sendiri pun tidak bisa melihat isi konten kita. Jadi inilah ya yang disebut sebagai enkripsi di sisi server atau server encryption ini. Jadi Google Cloud menyediakan layanan tambahan nih untuk meningkatkan keamanan enkripsi juga dari berbagai layanan ya. Jadi ada namanya CSEX ya atau Customer Supplied Encryption Key. Jadi intinya adalah
kuncinya dikelola oleh customer-nya gitu ya. Jadi kunci enkripsi yang disediakan oleh pelanggan. Pelanggannya udah pro di cryptographic gitu ya, keilmuan untuk mengenkripsi sebuah pesan gitu ya. Jadi banyak banget algoritmanya dan juga mana yang optimize tergantung kebutuhan aja gitu ya. Jadi sebenarnya Anda dapat membuat dan mengelola kunci enkripsi sendiri nih. Nah, kunci ini bertindak sebagai lapisan enkripsi tambahan ya di atas enkripsi standar dari cloud storage ya, encryption at rest ya. Jadi by default sebenarnya udah bakal terenkripsi gitu. Dan juga ada CMEK ya, CMEK, di mana Customer Managed Encryption Key ya. Jadi pada mekanisme ini Anda mengelola kunci enkripsi yang dibuat oleh Anda dan disimpan di KMS ya. Jadi ada nih namanya KMS Key Management Service di mana key ini akan tersimpan di cloud dan langsung digunakan di layanan cloud gitu. Gitu ya. Jadi ada encryption at rest, ada key management service dan ada customer supplied encryption gitu. Jadi kalau more automate tinggal pakai aja ya udah pakai at rest aja gitu ya. Oke, dan juga ada KMS dan juga CSX gitu. Untuk lebih gain more control aja gitu. Oke, lanjut. Nah, tentunya bakal eh kita harus mematuhi beberapa aturan yang ada di beberapa region ya. Jadi seperti pepatah bilang ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi pepatah ini pun berlaku juga nih pada saat kita membuat aplikasi dengan tujuan ya, agar aplikasi ini dapat diakses di suatu wilayah atau dapat digunakan di suatu wilayah yang kita inginkan gitu. Jadi jika aplikasi yang kita buat nih ingin diakses atau digunakan di suatu wilayah, baik dengan cakupan negara ataupun benua gitu ya, kita harus mematuhi peraturan hukum internasional yang berlaku nih atau hukum wilayah di wilayah tersebut gitu ya. Untuk itu kita harus mendapatkan izin dan dari pemegang aturannya atau regulator di wilayah tersebut ya dengan mematuhi segala peraturan ya yang berlaku yang biasa kita sebut compliance ya, kepatuhan gitu. Jadi mengapa sih compliance ini harus dipatuhi gitu ya. Jadi kepatuhan ini wajib ya, wajib bersifat wajib sehingga harus dilakukan nih. Semua cloud provider harus mematuhi aturan regulator di wilayah tertentu gitu. Jadi bakal menunjukkan kredibilitas sebuah bisnis baik cloud provider itu sendiri atau aplikasi kalian yang kalian host di sebuah negara ataupun benua gitu. Jadi tentunya akan menciptakan kepercayaan kepada semua ya pemangku kepentingan baik stakeholder ataupun klien juga gitu. Jadi beberapa macam compliance yang sering keluar ataupun sering kita dengar ya kayak GDPR. Jadi ini adalah regulasi di Uni Eropa ya yang mengatur personal identity kawan-kawan yang ada di Europe gitu ya. Jadi harus mematuhi ini gitu. HIPAA atau regulasi informasi kesehatan yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi semisal informasi yang confidential kayak penyimpanan data riwayat orang-orang sana, kesehatan sana udah diatur di HIPAA gitu. Jadi regulasi ini udah diatur berdasarkan protokol ataupun compliance tertentu gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih GDPR untuk apa, HIPAA untuk apa, PCIDS gitu ya. PCIDS adalah regulasi kartu pembayaran ya. Jadi kartu pembayaran yang digunakan secara internasional harus memenuhi beberapa regulasi yang ada di PCIDS gitu. Gitu ya. Oke. Move on. Nah, tentunya keamanan di cloud itu bakal jadi pertanyaan ya. Jadi Mas kita menyimpan di cloud nih bakal concern apa sih yang perlu kita ketahui gitu ya. Tapi kita harus tahu plus minusnya dulu ya. Jadi keamanan di cloud itu membutuhkan pendekatan baru ya dari keamanan tradisional yang sering kita pakai dulu gitu ya. Jadi secara tradisional ya model keamanan terdahulu berfokus pada menjaga ancaman ya dengan membangun aturan dan batasan akses setiap individu untuk mengakses sistemnya. Jadi setiap individu ketika ingin mengakses sistem yang dimiliki perusahaan ya harus pakai identity mereka sendiri gitu ya dan kelola sendiri. Nah, model ini bekerja
ketika semua perangkat sistem nih dikendalikan atau dikelola secara terpusat ya, secara terpusat oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri tentunya gitu ya. Jadi ketika ada perubahan gitu ya, karyawan harus datang ya, datang ke kantor untuk mengelola itu semua dan itu time consuming juga ya. Jadi nah ketika karyawan nih ingin membuat atau berbagi dan mengakses informasi secara virtual ya, tapi tetap memperhatikan keamanan, tentunya transformasi digital akan perlahan diadopsi ya oleh teman-teman yang ada di korporasi akan menggunakan share responsibility yang ada di Google Cloud ataupun ada yang di Google Cloud environment gitu. Jadi eh, teman-teman semisal ada perubahan atau change di adminnya atau sistem adminnya atau di Active Directory-nya gitu ya. Kita atau teman-teman nggak perlu ke site-nya tapi tinggal bikin ataupun manage akunnya di Identity Access Management di mana kita share responsibility di sana. Jadi model keamanannya ini akan men-sharing tanggung jawab bersama antara teman-teman yang ada di kantor ataupun teman-teman yang memakai sebagai klien dan juga dengan cloud provider itu sendiri gitu ya. Jadi sebagai pelaku bisnis nih teman-teman bisa mengelola siapa yang bisa mengakses compute engine, siapa yang bisa melihat storage dan bisa mengelola networknya gitu ya. Jadi udah dipisah-pisah nih pakai IAM, pakai KMS, pakai encryption at rest dan the rest atau the whole infrastructure will be managed by cloud provider gitu. Jadi sisa-sisanya seperti patch system ataupun resiliensi data, listrik, maintenance dari compute engine di data centernya sendiri atau cloud provider sendiri itu udah di-manage oleh penyedia cloud gitu. Oke, semoga cukup jelas ya. Dan tentunya, oke, mungkin jawaban dulu ya. Menjawab pertanyaan lagi atau lanjut dulu? Oke, break dulu ya mungkin. Terlalu cepat nanti kalau semua. Jadi kita pakai Pomodoro teknik ya, in certain period time kita bakal break untuk tanya gitu ya. Tanya jawab materi, tanya jawab materi gitu ya. Oke, let me see di chat box. Oke, tadi sampai Mas Wisnu ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan taruh di chat box ya. Ya, benar banget ya, Mas. Untuk memperkecil latensi, kita bisa menggunakan multi zone ya, ataupun mendekatkan sebuah server itu di client oriented gitu. Kalau kliennya di Indonesia, ya udah pakai server yang lebih dekat. Jadi lebih dekatnya adalah seperti di Indonesia gitu, Jakarta gitu, Asia Southeast tuh. Oke, semoga menjawab ya. Oke, jadi Mas, bagaimana cara memberikan peringatan kepada infrastructure engineer kalau ada server yang down atau diserang? Jadi Mas Ridwan Fajar, terima kasih pertanyaannya. Jadi infrastructure gimana sih menotis itu? Ya bisa kita lihat di cloud monitoringnya ataupun cloud loggingnya gitu. Dan di sana kita bisa buat event by notifications, by email, by apa ya? By email, by phone bahkan bisa gitu. Jadi sebenarnya event trigger dari cloud monitoring itu bisa trigger atau menotif infrastructure engineer untuk ada masalah nih gitu. Kita bisa bikin bot Telegram ataupun bot team gitu ya berdasarkan event itu. Gitu. Semoga menjawab ya. Dan bahkan ada alertnya juga kalau kita bisa memprovisioning ataupun membuat alert. Udah disediakan platform juga. Berdasarkan event tertentu gitu, berdasarkan metrik tertentu ataupun protokol tertentu yang bermasalah gitu. Jadi ada healthy check-nya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Mas Abdul Matin udah menjawab ya, udah terjawab, semoga udah terjawab. Jadi ada nama, oke, semoga bagaimana cara jika kita punya on-premise dan ingin GKI on-premise ya, Kubernetes on-premise dihubungkan dengan hybrid ke cloud GKI. Ada penghubungnya, migrationnya,
ataupun penghubungnya pakai bisa pakai VPN-nya ataupun pakai toolnya GKE juga ada, tapi juga ada layanan bernama Antos GKE ya gitu. Jadi kalau on-premise-nya GKE, sesama GKE, sepertinya Mas bisa baca dokumentasi tentang Antos for GKE for Antos for GKE. Gitu. Semoga menjawab. Oke, nah ini setelah VPC dan subnet di establish dan resource sudah di deploy, apakah bisa CIDR diubah setelah itu gitu? In case range-nya overlap dengan IP dari on-prem atau cloud lain. Jadi sebenarnya harus ditanggulangi ya hal-hal yang overlap seperti ini. Nggak boleh namanya IP private itu overlap dengan on-premise atau cloud lain gitu. Jadi harus dibedakan gitu. Dan juga Mas bisa tentunya bisa memperlebar ataupun memperluas CID range-nya bahkan ketika establish tadi apa ya? Tadi ada gambarnya ya sebenarnya. Kita balik dulu sebentar. Ada visualisasinya di mana CIDR itu bisa kita bisa kita perlebar gitu atau perluas juga bisa gitu. Jadi ketika subnetnya udah Asia Southeast 2 ternyata hostnya kurang ya di /24 kurang 254 host kurang kita bisa memperlebar ataupun memperbanyak host yang available di sebuah subnet. Jadi mudah banget tinggal klik-klik di cloud console-nya gitu. Jadi itu yang membuat mind blowing-nya networking di cloud environment ya. Jadi kita ngelola subnetting-nya virtualize gitu. Semoga menjawab ya Mas Hannes. Oke. Oke. Untuk alokasi IP yang ada di VPC, subnet, public dapat dari Google semua. Nah, by default dari Google semua bisa gitu. Tapi user tentunya bisa mengcustom subnetnya. Tapi untuk IP publiknya reserve sendiri itu sebenarnya bisa ya. Tapi kalau reserve untuk layanan gitu ya, static IP public reserve itu nanti kita bisa mereserve tapi IP publiknya bakal di assign oleh Google gitu. Tapi semisal kalau nge-sign sendiri harus mempunyai atau lisensi untuk membeli atau udah punya bukti bahwa teman-teman mempunyai IP public itu sendiri gitu. IP public sendiri kayak IP provider sendiri gitu. Beli sendiri itu bakal mahal ya. Dan itu bakal impact di cost gitu. Nah, bisa Mas. Semisal perusahaan udah mempunyai IP public sendiri, bisa desain di IP publicnya. Jadi harus di-detach dari IP public VM-nya ataupun on-premise server Mas, terus dialokasikan ke VPC gitu. Bisa sih. Oke Mas, gimana buat Windows Server ya agar bisa join ke domain PC lokal? Tinggal buat di Compute Engine ya. Jadi di Compute Engine udah mempunyai Windows Server dan juga nanti udah di-provide RDP remote desktop protokolnya ya. RDP benar ya, RDP. Jadi nanti IP-nya udah di-assign terus account dan passwordnya udah dikasih, tapi Mas bisa custom juga dan tinggal dikonekin aja dari PC lokalnya gitu. Lewat RDP ya jadi. Untuk Windows pakai RDP, untuk Linux environment pakai SSH. Gitu. Semoga menjawab ya. Itu fundamental basic yang sering keluar ya seingatku di ujian. Entah di ICE, PCA ataupun CD. Kalau CDL mungkin lebih ke bisnis gitu. Oke. Tanya dong Mas, komponen apa aja yang mempengaruhi penentuan sizing? Boleh dielaborate lagi penentuan sizing untuk subscribe layanan Google Cloud. Bisa downloadkan penentuan sizing itu mana yang sekiranya proper untuk aplikasi kita gitu ya. Semoga nggak salah ya dari yang aku tangkap. Jadi ya udah kalau lebih ingin gain control dari infrastructure
site gitu ya, ya udah pakai Compute Engine. Tapi kalau, pakai ataupun mau subscribe pakai, eee, platform as service ya udah berarti, nggak perlu underlying infrastructure, memikirkan underlying infrastructure, tinggal pakai aja fokus di coding dan sebagainya gitu sih. Dan juga, gimana cara menghemat subscription-nya di, Compute Engine atau certain, layanan gitu ya, kita bisa pakai komitmen gitu ya. Jadi, semisal, Mas bikin komitmen di Google bahwa aku bakal pakai Compute Engine ini, setahun gitu ya, setahun secara terus-menerus ataupun 3 tahun secara terus-menerus gitu ya. Nah itu bakal punya diskon tersendiri gitu dan itu bakal menghemat cost juga gitu. Itu sih disesuaikan, dengan, kebutuhan Mas sih. Semoga menjawab ya. Maksudnya gimana ya ini, Mas, untuk website app service, GCP-nya apa aja? Web atau application service yang tinggal dipakai ya? Atau software as service gitu? Jadi kalau SaaS ya kayak Google Docs, Google Drive, YouTube, bahkan YouTube API, Google Maps API, dan sebagainya itu tinggal pakai. Jadi Mas tinggal bakal di-charge by per request biasanya atau by per kuota gitu. Oke. Oke, ini pertanyaan, kemarin muncul ya, jadi izin bertanya bagaimana cara meyakinkan instansi atau perusahaan untuk memakai cloud ya? Karena ya benar banget, jadi, masih banyak nih yang nganggep cloud itu makhluk gaib ya, jadi benar-benar gaib di cloud, di somewhere gitu ya, jadi nggak kelihatan di mana, tapi kita mempercayakan itu, 100% banget, data-data kita atau application kita ke sebuah cloud provider. Jadi, tentunya cloud provider bakal meyakinkan, teman-teman atau Mas nggak bakal down, tapi tentunya bakal mempunyai drawback ya. Kadang ada, down-nya dikit ataupun bermasalah dikit gitu ya. Tapi tentunya kalau masalahnya udah major gitu ya, sampai down berhari-hari ataupun, lama gitu ya, itu bakal, break the rules atau break komitmennya dan tentunya Google bakal mengcompensate itu, by credit ataupun by service gitu sih. Jadi udah, sebenarnya untuk, teman-teman yang berkecimpung di bisnis atau perusahaan, kalau datanya udah nggak terlalu confidential untuk ditaruh di sebuah public environment, ya udah, kayak storage ataupun archive data-data jangki, data-data yang sebenarnya sekiranya memakan tempat di on premise bisa ditaruh di, eee, cloud storage ataupun layanan-layanan yang ada di cloud provider gitu ya. Jadi, kayak, batch, stream ataupun data-data yang huge gitu ya, yang membutuhkan proses yang lebih cepat gitu ya, tentunya bakal, menggunakan layanan seperti BigQuery ataupun data warehousing, data lake atau AI Vertex gitu ya untuk mengelola, eee, dataset image yang lumayan large gitu ya, itu bakal cepet banget ketika menggunakan cloud environment, gitu sih. Jadi lihatin proof aja, proof of concept gitu. Jadi ketika on premise gini, ternyata di cloud lebih cepat loh gitu ya, gitu sih. Dan juga tentunya, jangan too good to be true juga gitu ya. Tentunya di cloud computing juga mempunyai, drawback juga pastinya. Pastinya mempunyai drawback tapi ya itu aja, tahu, apa aja drawback-nya dan, ketika drawback ataupun masalah itu terjadi siapa yang perlu dihubungi dan siapa yang akan bertanggung jawab. Tentunya Google, sebagai provider bakal bertanggung jawab penuh ketika mempunyai sebuah masalah di, platformnya. Karena cloud computing itu basisnya kepercayaan ya dari user-nya, gitu. Tentunya dari cloud provider nggak mau kehilangan kepercayaan itu, gitu sih. Semoga menjawab ya. Dikasih proof of concept, terus eee, kasih, project yang sekiranya light gitu ya, yang ringan tapi, bener-bener, mind blowing untuk teman-teman yang ada di, bisnis gitu ya. Ternyata menyimpan archive di, cloud itu murah banget ketimbang kita, menghabiskan resource kita yang ada di on premise gitu. Itu sih, lihatin aja cost efektifnya gitu. Semoga menjawab. Oke. Oke. Nah, nih dari tambahan Mas Angga bener banget ya. Jadi buat project kecil-kecilan nih tanpa data confidential tentunya dan di situ lihatin proof of concept dari sebuah cloud itu bakal, eee, kelihatan gitu. Itu
gitu sih. Tentunya Mas Angga udah berusaha ya di di divisinya untuk 100% ke cloud Mas Angga ya. Oke. Oke, masih scroll ya sebentar. Oke, nah di sini ya tentunya on-premise dan cloud computing sendiri mempunyai plus minus ya. Jadi on-premise itu lebih secure, lebih kalau secure kalau orangnya tahu ya benar-benar paham banget tentang data breach, how to secure on-premise network gitu ya, tentunya bakal gain more control ketimbang cloud environment gitu sih. Jadi kayak menggunakan third party dan sebagainya, Prometheus, Grafana dan sebagainya mudah dikustomisasi tentunya untuk premise. Ada drawback-nya sendiri. Oke, agak meme ya jadi ini. Mas Iqbal Ramadan, kalau misal DevOps dan network dikerjain satu orang nih, apakah ini saatnya beralih ke cloud? Ya, jadi sebenarnya kalau bisnis ataupun apa ya, bisnis side-nya masih tahap startup ataupun masih kecil-kecil gitu ya, biasanya all in one ya, jadi semua networking, operational, development gitu ya, di-handle dari satu orang untuk menggunakan itu. Tapi kalau udah bisnisnya gede gitu ya, udah seri A atau B, itu pasti dipisah-pisah tentunya. Untuk orang yang mengelola networking-nya, untuk yang mengelola DevOps-nya, untuk mengelola developer-nya gitu. Developer side, operation side, dan operational side tentunya bakal dipisah gitu sih. Nah, harus ingat goal-nya ya. Bener banget Mas Angga. Jadi tergantung skill-nya seperti apa gitu sih. Dan juga goals-nya. Gitu. Jadi jangan apa ya? Mempersulit diri sendiri dengan hal yang sebenarnya udah disimplify gitu. Jadi kalau ya udah work dan udah bagus ya kenapa harus dirumitin lagi gitu. Gitu sih. Kalau pakai 3 atau compute engine udah bagus, ngapain pakai Docker yang 1000 ataupun 4000 gitu. Bakal memakan resource dan bakal ngapain juga pakai GKE kalau cuman Dockernya 10 atau 5 gitu. Gitu sih. Jadi disesuaikan goalnya. Pasti tentunya bakal cost ya, berimplikasi pada cost. Kalau semakin rumit dan semakin memakai banyak layanan, bakal cost-nya bengkak gitu. Thank you Mas Angga. Oke. Oke, mari kita lanjut dulu. Udah 20.15, lanjut ke materi selanjutnya ya. Bentar saya ikut tandai dulu. Pusing pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa Mas. Translate aja ya. Jadi semoga ya learning by doing aja. Semoga ya di tag tentunya nggak mau bakal sering melihat, membaca dan mentranslate ya bahasa Inggris. Gitu. Oke, mari kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Tadi sampai compliance ya. Dan juga tentunya ketika kita menggunakan cloud computing, tentunya kita bakal face ataupun berhadapan dengan tantangan keamanan yang sering terjadi di internet gitu ya, keamanan cyber yang sering terjadi ya, seperti phishing ya. Phishing adalah jadi menipu ya phishing tuh. Jadi seolah-olah orang yang benar-benar berkepentingan dari divisi Anda ataupun orang terkenal Anda terus melakukan phishing ya, seolah-olah dari website yang terkenal teman-teman atau sosial media ya sering pakai social engineering gitu ya, mereplika sebuah web login ya, biasanya web login username password gitu ya, ternyata domainnya nggak HTTP atau HTTPS yang mereplika halaman webnya, dan di situ teman-teman username dan passwordnya bakal ke expose ketika teman-teman mengeklik metode phishing ya.
Jadi banyak metodenya. Jadi ini adalah mohon maaf. Oke. Jadi ketika kita mengunduh ataupun ngeklik suatu link gitu ya, dan link tersebut ternyata bukan link originalnya, teman-teman kena phishing ya. Biasanya di sosial media atau teman-teman yang generasi lama gitu ya, nggak tahu kecanggihan teknologi yang di mana itu kita bisa mereplika sebuah website yang sepertinya udah otentik yang sering kita lihat ya, login Facebook, login Instagram ataupun login dashboard sebuah website gitu ya. Itu berbahaya banget. Jadi harus tahu domain yang asli origin tuh seperti apa dan gimana cara mengenali phishing gitu sih. Dan tentunya gimana cara menanggulangi phishing ini adalah mengeducate ya, mengedukasi teman-teman yang belum tahu gitu sih. Jadi sering kalau di startup ataupun company gitu ya, mereka bikin walkthrough ataupun tips and trick ya, gimana caranya mendinai atau melihat kalau sebuah link itu phishing ya. Seperti kayak domain yang acak-acakan, terus dari unauthorized email dan sebagainya gitu. Dan juga tentunya kerusakan fisik ya. Kerusakan fisik ini berarti bahwa organisasi tetap dapat bertanggung jawab atas kehilangan data ya, meskipun terjadi kerusakan pada perangkat keras ya. Misalnya kehilangan daya ya, bencana seperti banjir, kebakaran dan gempa bumi ya. Beberapa bulan kemarin data center di Indonesia yang nge-host GCP ataupun beberapa layanan Google terbakar ya. Dan itu tentunya bakal berimplikasi pada beberapa service yang ada di Google seperti down dan sebagainya yang beberapa partnya tentunya mempunyai drawbacks dari sana. Nah, di sana tentunya Google bakal compensate juga entah dari kredit, service dan benefit-benefit lain. Tentunya kita harus bikin mekanisme yang namanya disaster recovery ya. Jadi ketika sebuah bencana itu terjadi, gimana caranya merecover sebuah aplikasi atau website kita ketika sebuah bencana terjadi gitu. Jadi disaster recovery-nya gimana? Tentunya backup itu nggak boleh di VM-nya ataupun di satu host virtual mesinnya, tapi ya backup semua config dan sebagainya kita taruh dicadangin di on-prem ataupun dicadangin di cloud storage lain gitu. Atau di bare metal server juga boleh. Oke, tentunya serangan malware, virus, ransomware nggak bakal luput ya ketika kita menggunakan cloud environment. Jadi banyak caranya kita bisa filtering pakai WAF gitu ya, web applications firewall ataupun pakai cloud armor ataupun pakai sisi networkingnya ya. Jadi kita pisah-pisah VPC-nya, kita pisah-pisah hierarkinya, project-nya, atau bahkan untuk menanggulangi ini tentunya kita bisa host ataupun cadangin ke negara ataupun benua lain gitu. Oke, dan juga hati-hati untuk penggunaan third party gitu ya, sistem pihak ketiga ya. Kadang breach itu datang dari pihak ketiga bukan dari kitanya ataupun cloud provider-nya gitu ya. Jadi meskipun sistem pihak ketiga sering digunakan ya untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti keuangan, inventaris, manajemen akun, pembayaran gitu ya. Tapi tentunya tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai dan pemeriksaan rutin, sistem ini dapat menimbulkan ancaman ya gitu. Dan juga tentunya kurangnya pengetahuan ahli bakal jadi bumerang ataupun bakal jadi hole gitu ya, bakal jadi vulnerability juga gitu ya. Jadi karena perubahan teknologi yang masif nih, jadi dan kita harus learning terus gitu ya, membuat aplikasi itu resilience, aplikasi tahan vulnerability dan lebih gimana cara disaster recovery dan sebagainya. Kita harus benar-benar learning terus gitu, learning lifetimer gitu ya untuk orang-orang engineer. Semangat ya. Dan ya karena keamanan data ya tentunya akan menjadi kompleks dan keahlian yang tepat semakin langka. Jadi pendekatan kolaboratif nih dari cloud provider jadi approach nih untuk kita-kita yang sebagai klien. Jadi share responsibility. Jadi kita bertanggung jawab di beberapa topik atau bagian aja gitu. OS-nya, networknya dan sebagainya. Tapi untuk maintenance ataupun listrik dan resiliensi
underlying infrastructure udah dikelola oleh Google gitu atau cloud providernya. Tentunya itu bakal mempermudah kita, dan juga adanya encryption and trust itu bakal lebih mengamankan data-data kita yang udah disimpan secara default di Google Cloud gitu. Kalau semisal lebih pengen untuk mengenkripsi data-data kita, kita bisa pakai tadi KMS, Key Management Service. Dan juga tentunya ada beberapa model yang harus teman-teman patuhi ataupun ikuti gitu ya, list privilege, di mana kita mengassign sebuah roles ataupun sebuah permissions sedikit mungkin gitu, sebutuhnya aja gitu. Jadi semisal untuk kaum finance gitu lihat billing aja, ya udah lihat billing aja. Untuk teman-teman developer ya udah pakai App Engine, kalau App Engine doang, jangan ngubah-ngubah database ataupun apa gitu. Kita bisa assign di identity access management kita ya. Bisa pakai Google account-nya ataupun pakai role-nya atau pakai service account gitu. Jadi assign sedikit mungkin role ataupun service atau permissions yang dibutuhkan aja gitu. Dan juga key management service ini jadi penambahan tingkat keamanan dari aplikasi Anda juga, dan juga tentunya Google sebagai cloud provider gitu ya, mendokumentasikan sebuah best practice di mana teman-teman bisa lihat dokumentasi itu di Google Cloud Adoption Framework gitu ya. Jadi panduan practice atau praktik terbaik nih untuk menyediakan blueprint kita atau kerangka kerja kita gitu ya, menilai di mana posisi perusahaan berada ya ketika kita ingin memigrasi cloud environment gitu. Dan apa sih step selanjutnya yang harus dilakukan? Teman-teman bisa take a look di Google Cloud Adoption Framework gitu. Oke, 22.04, 5 menit lagi ya. Oke. 5 menit lagi teman-teman, mungkin oke. Dari situ dulu, mungkin untuk slide selanjutnya teman-teman bisa run through aja, nanti saya share melalui Mas Angga juga. Tapi untuk apa ya, in brief way aja ya. Jadi ini tambahan dari saya, jadi ada pemantauan gimana sih cara mantau resource kita bisa pakai cloud monitoring ya. Jadi ada metrik-metrik yang kita tinggal pakai gitu ya, pakai CPU utilization atau network traffic atau uptime check gitu ya. Di Google Cloud bakal ada dashboardnya gitu by natively di Google Cloud Platformnya. Jadi kita tinggal pakai nih di Cloud Monitoring untuk memvisualisasi di layanan kita work gak gitu, atau ada masalah gak, ada peningkatan traffic gak, bisa lihat di CPU utilization, network traffic ataupun uptime check metriknya gitu. Dan juga tentunya Google Cloud juga menyediakan cloud logging. Cloud logging ini adalah untuk memudahkan ya, untuk mencari, menganalisis, menyimpan, memonitor peringatan tentang log ya, log apapun yang terjadi di layanan kita ya. Even kayak VM stop, VM start gitu ya, semua tercatat di cloud logging ini gitu ya, secara gratis gitu. Nah, tentunya lanjut lagi, jadi Google tentunya concern about privacy ya. Jadi ini yang harus teman-teman ketahui. Jadi sebenarnya teman-teman yang kontrol datanya. Jadi customer data is your data ya, not Google. Jadi Google sebenarnya nggak bisa lihat data yang udah disimpan di Google. Dan juga Google sebagai cloud provider nggak pernah make data kita untuk ads for targeting ya di cloud providernya. Jadi dan juga transparan nih tentang data collection dan penggunaannya. Mereka di certain period time gitu ya, membuat dokumentasi apa sih hal-hal yang baru dan hal-hal yang klien-klien ketahui gitu ya di Google Blocks-nya gitu, Google Cloud Blocks-nya. Dan juga tentunya Google gak bakal menjual ya customer data dan service data seperti gitu. Jadi nggak dimanfaatin oleh kepentingan cloud provider sendiri gitu ya. Tapi kita benar-benar menjaga privacy gitu. Karena ya tadi cloud provider, penggunaan cloud provider itu berdasarkan trust aja gitu. Dan juga security and privacy are primarily design create for all of our product. Berlaku untuk semua produk yang ditekankan oleh di GCP gitu. Gitu ya. Jadi itu in brief way-nya aja. Oke, move on. Tadi Cloud Armor untuk DDoS protection ya.
ada premium, ada free tier, dan juga ada sekarang namanya layanan baru ya, layanan cukup baru, Security Command Center, di mana ini adalah centralized security and risk management platform ya dari Google Cloud Resource. Jadi semua discovery ataupun threat detection, threat prevention udah dikasih oleh Google di Security Command Center gitu ya. Kita tinggal melihat di dashboardnya aja gitu. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman harus tahu ya beberapa terminologi yang sering kita omongin ya, kayak availability, scalability, elasticity, fault tolerance, dan disaster recovery. Dan juga, nah di sini ada contohnya juga saya kasih di slide. High availability seperti gimana cara bikin sebuah HA arsitekting gitu ya, HA arsitekting gimana caranya bikin itu ya, bikin di beberapa zone, pakai load balancer, pakai cloud armor dan sebagainya. Ada di skill boost juga gitu. Jadi ya ability untuk membikin aplikasi tersedia dan nggak ada single point of failure. Jadi nggak ada semisal satu aplikasi ataupun satu VM bermasalah, yang lain masih bisa menghandle gitu. Dan juga tentunya high scalability, gimana cara scalingnya, kapabilitas sebuah service, gimana cara scaling itu berpengaruh pada proses bisnis juga. Makin cepat vertical scaling atau horizontal scalingnya, tentunya makin cepat proses bisnis bisa dijalankan gitu. Dan juga high elasticity ya. Jadi gimana sebuah layanan itu bisa menambah ataupun mengurangi sebuah kapasitas based on traffic ataupun memori ataupun CPU utilization gitu. Biasanya kita pakai MIC ya, manage instance group, di mana ini sering keluar banget ya, sering banget keluar, di mana kita automatically increase and decrease in response to demand or defined schedule gitu. High durability, jadi gimana caranya membuat sebuah arsitektur itu durable gitu, tahan, punya ketahanan yang tinggi gitu. Tentunya disaster recovery harus bikin ya, gimana backupnya, restore-nya di mana, gimana cara nge-restore ketika data itu semua down gitu. How fast can you restore that backup gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan Google tentunya mempunyai beberapa layanan ya, seperti Cloud Data Loss Prevention, di mana itu bakal mendetek atau protect sensitive information ya di GCP storage gitu. Seperti itu ya untuk kali ini. Sepertinya itu dulu untuk teman-teman. Mungkin aku kasih 3 menit atau 5 menit untuk tanya jawab sebentar ya, untuk melihat pertanyaan yang baru. Mungkin saya scroll dari bawah ya. Oke. Oke, ini dari Mas Angga ya. Dari untuk web app semua bisa ya, App Engine bisa, Compute Engine bisa, GKI juga bisa. Tinggal pengelolaannya aja. Pengen lebih ribet, pengen lebih gampang, atau pengen distribute system. Kalau GKI itu distribute sistemnya. Jadi sistemnya dibagi-bagi di beberapa instance gitu ya. Jadi proses bisnisnya lebih fleksibel dan lebih mempunyai kontrol. Tapi tentunya ketika mempunyai lebih kontrol, bakal lebih susah lagi untuk manage-nya gitu. Harus tahu sih. Kalau semua tahu udah ahli distributed system, tentunya gampang banget ya untuk GKI. Tapi puyeng ya. Karena teknologi baru juga itu. Tergolong baru. Tapi udah lumayan mulai diadopsi ya di negara kita ini. Oke. Oke. Saya juga Mas, saya modal nekat aja Mas, walaupun nggak ngerti Inggris, sama. Saya modal nekat juga Mas. Yang penting mau belajar, itu aja sih. Semua orang mau belajar tapi nggak mau konsisten. Ya nggak? Jadi kuncinya adalah konsisten. Resilience, ketika nggak mau ngelakuin sesuatu, tapi ingat goalsnya mau ngapain, ya itu adalah resilience ya. Jadi benar-benar resilience itu harus persisten untuk belajar gitu di teknologi. Pasti menemui masalah ya, tapi pasti pas nggak mood ataupun pas lagi males gitu.
ya tadi harus mempunyai sifat resilience di mana ya pas males ya harus tetap dikerjain ataupun harus tetap belajar at least 1% lebih baik di hari ini gitu. Oke, 2 menit lagi. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan? Bisa pakai identity management ya Mas. Kalau perusahaan cuman mau simpan-simpan data tapi mau dibagi per folder yang hanya bisa diakses oleh bagian tertentu, layanan apa aja Mas? Bisa pakai cloud storage dan permisinya bisa pakai identity access management, bisa by role, assign role-nya aja, siapa aja yang mau viewer doang, siapa aja yang mau owner doang, bahkan bisa, bisa lihat ataupun ngasih roles di mana, ya kalau departemen ini, ya lihat ini, kalau departemen ini ngelola ini gitu. Dari via Google Group-nya ataupun via account-nya atau via role-nya ataupun via permission-nya atau resource-nya gitu. Oke, oke semoga eee nih, jadi, dari Mas Dani Satria nih, kalau harus PCI DSS compliance, Linux server tetap harus memakai antivirus. Nah ini, pentingnya compliance ya, mungkin Mas Dani Satria, cukup paham tentang compliance ini. Jadi beberapa compliance itu, mengharuskan, kita menginstal sesuatu ataupun mem-manage atau sistem hardening, Linux environment-nya gitu. Jadi gimana sih, caranya, sistem hardening di sebuah, server gitu dan itu bakal mempunyai, compliance ya. Jadi dilihat aja, compliance-nya sebenarnya dibutuhkan apa aja sih gitu, disesuaikan. Jadi untuk kasus ini, nah dari pengalaman Mas Dani Satria, Linux server tetap harus memakai anti server ketika, harus memenuhi PCI DSS compliance gitu. Thank you ya, ini lumayan insightful banget. Terima kasih Mas Dani. Policy biasanya ada yang dari perusahaan, ada yang dari regulator pemerintahan government-nya ataupun berdasarkan wilayah bahkan gitu. Jadi, compliance itu banyak banget ya, ada yang ISO 2000 kayak kayak gitu ya. Jadi, berdasarkan compliance, provisioning sebuah data center kayak kayak gitu, kita harus sering-sering baca juga gitu. Mungkin, orang-orang yang infrastructure engineer, tahu ya tentang compliance. Mas Angga, dan Mas Dani expertise di bidangnya sepertinya. Semoga ya, bisa kita lanjutkan nanti di Discord gitu ya, bisa ditanyakan di Discord. Jadi, terima kasih untuk hari ini, eee, jadi ini udah dijawab ya, silakan lihat rekaman kembali ya. Oke, terima kasih semua atas, partisipannya pada, hari kali ini semoga, menambah wawasan kita semua, dari saya juga, menambah insight juga dari jawaban teman-teman di sini, pertanyaan teman-teman di sini. Terima kasih semua yang telah hadir dan terima kasih yang teman-teman yang udah membantu jawab dan bertanya juga, terima kasih. Kita belajar bareng bersama juga, untuk memajukan Indonesia ya, menuju 100% cloud. Oke, terima kasih semua, selamat malam dan semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap, encourage untuk learning, eee, teknologi ini ya gitu. Semoga diselesaikan programnya juga semua. Oke tetap semangat, terima kasih semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.